Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, apa kabar Mang Cek Bice, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Kali ini Jumat tanggal 13 Oktober 2023 Miladiah bersama dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Kita telah berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Dan sebagaimana Mang Cek Bice, kita rasakan akhir-akhir ini Sumatera Selatan, Palembang, mungkin ada beberapa provinsi di Indonesia juga mengalami yaitu kekeringan. Itu musim kemarau yang cukup panjang yang kita rasakan, dan tentu saja mengakibatkan yaitu terjadinya kebakaran karhutlah, kebakaran hutan dan lahan di berbagai mungkin ada di wilayah kabupaten dan kota mungkin yang berada di Sumatera Selatan. Tentu saja ini juga cukup lama kita rasakan, tapi sebagai seorang muslim harus kita menyikapinya dengan kerangka dengan iman tentu saja ya, Bapak Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah. Dan kali ini kita akan membahas tema kita yaitu dilema kabut asap baik di wilayah Indonesia maupun di Sumatera Selatan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita itu Al-Ustadz Ki Agus Fadlillahi Akbar atau kita sapa dengan Ustadz Fadli. Ya, beliau merupakan dari Sekolah Islam Al-Azhar Kairo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Iya, ketemu lagi ya. Biru-biru nih Ustaz. Ada ini suasana biru, sebiru hatiku. Masya Allah, sebiru hati Ustaz. Ustaz, ini alhamdulillah Ustaz, kita kayaknya mendapat tema Ustaz ya. Temanya dilema kabut asap Ustaz. Sesuai kondisi sekarang ini ya. Iya Ustaz, kabut asap. Kondisi yang kita dari awal bulan Oktober ini lumayan luar biasa, tidak nyaman kan? Tidak nyaman, Ustaz. Tapi kata memang kuat-kuat ngirup asap. Lah biasa ngirup ya. Ngirup cukup. Oke, Ustaz, jadi dilema kabut asap Ustaz, insyaallah kita bahas sama bareng-bareng nanti Ustaz ya. Dan alhamdulillah Ustaz di studio kita telah hadir juga Ustaz, kehadiran dari jemaah ya majelis, mungkin adik-adik kita dari Pondok Pesantren Al-Farhat ya, Sumatera Selatan di Jakabaring ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz, ini juga dari jemaah kita Ustaz dari IGM Ustaz. Assalamualaikum. Dari ini mahasiswa luar biasa Ustaz. Ini generasi bangsa. Oh iya. Yang insyaallah akan siswa. Iya, ini mahasiswa. Super siswa. Siswa. Sempat jadi siswa juga Ustaz. Oke Ustaz, ya alhamdulillah kita telah hadir di studio kita dari Pondok Pesantren Al-Farhat Jakabaring dan insyaallah dari mahasiswa dari IGM. Dan insyaallah nanti juga pemirsa kami membuka tanya jawab interaktif bagi pemirsa yang ingin bertanya, silakan jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami kembali ingatkan bagi pemirsa Mang Cek Bice yang ada pertanyaan terkait tema kita pada sore hari ini dilema kabut asap maupun nanti di luar tema, silakan di 0711 di 38 di 0022. Saya dengar dulu Ustaz, mana Ustaz masalah dilema kabut asap nih Ustaz. Siap. Jaturi Ustaz, fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah Cik Doli dan juga adik-adik semuanya dari Sekolah Islam Al-Farhat, Pesantren Al-Farhat, dan juga dari mahasiswa IGM dan juga seluruh pemirsa PAL TV di mana baik berada yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita jumpa lagi di program Cawisan ini, tentunya mudah-mudahan dari berbagai mutiara hikmah yang disampaikan oleh para asatidz kita bukan cuma membuat kita menjadi luas secara pemahaman Islamnya,
Karena kata Rasulullah, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi kalau kita dimakin luas ke pemahaman, insya Allah kita semakin baik dalam agama kita. Bukan itu baik, mudah-mudahan yang jelas kita walaupun ada yang di dalam majelis yang bertemu mak ini, ada yang di luar walaupun lewat udara gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi berkahnya majelis ilmu. Kita sama-sama yang hadir, yang nonton lewat TV, yang nonton lewat HP, galo-galo dapat berkahnya insya Allah. Nah, hari ini kita bahas memang kondisi yang sekarang ini sedang terjadi, Cik Doli ya. Lagi kabut asap. Iya. Ya, sudah hampir lebih sebulan ya kondisi kabut asap ini. Diawali dengan kemarau, ya tidak terasa juga sudah 3 bulan masuk 4 bulan. 3 bulan masuk 4 bulan kita sudah tidak lagi ngerasa ada hujan yang mengguyur dengan deras. Udara bersih ya. Iya. Paling ada beberapa titik yang ada di kabupaten ada mungkin yang hujan. Kalau kota Palembang lalamunnya tidak ya. Lalamunnya tidak terasa, derasnya hujan itu belum terasa. Nah, di balik itu ya kita sebenarnya ngerasa kemarau ini bukan baru kali ini. Tiap tahun akan ketemu dengan yang namanya kemarau. Bahkan kalau kita flashback ke belakang, jadi lu masih kecil apa belum lahir kali ya, tahun 90. Dah lahir ya. Iya, lahir 90. Masih wek. Iya, masih wek. Tahun 90 dulu pernah kemarau panjang 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan enggak hujan. Setahanan soalnya. Iya. Jadi bukan bayi rumput yang kering, ke kolam kering. Kolam enggak lagi sumber. Hati yang kering, Ustaz. Hati tidak kering, insyaallah. Jadi kolam kering, jadi masyarakat ya kalau di kota mungkin karena doledeng tidak perlu terasa kali ya. Tapi kalau yang di desa itu luar biasa terasa nian. Keringnya suasana itu lagi tidak katik lagi kolam itu pacak dipijak sudah. Sakinglah kering sama dengan tanah. Pacak jalan pucuk banyu kan? Iya. Awalnya dulu mungkin pacak berkubang dulu kan. Iya. Aduh. Paling hobi masih kecil dulu tuh. Iya. Nyari apa? Iwak ya. Nyewa kopi. Iya. Nyari iwak. Nah, tapi di balik itu kita dulu belum pernah nian nemu dengan yang masuk ini. Kabut asap belum pernah nian. Belum pernah ada. Ini paling kita temui 2 tahun sebelum corona ya. Nah, dua kemarau sebelum corona itu kan sempat nemuin ini. Sudah nemuin kabut asap. Kalau dulu bahkan libur ya. Iya. Kalau sekarang ngapa kami kasih judul tuh dilema ya karena tadi satu sisi yang siswa kalau yang di pondok alhamdulillah kan aman-aman baik, mahasiswa masih aman. Coba kalau yang di level SMP sama SD libur. Iya. Ya judulnya sekolah daring kan. Iya, online. Nah, ada daring, ada juga sekolah yang menjalankan hybrid. Nah, kekinian kan. Iya. Hybrid itu apa hybrid itu? Dua-duanya jalan. Daring jalan, luring jalan ya. Jadi offline dan online. Jadi dua-duanya jalan. Tinggal bebas. Nak milih mana? Nak milih belajar di sekolah laju, nak belajar di rumah laju. Tapi tetap tidak efektif ya. Tetap tidak efektif karena memang kondisi berbeda. Karena belajar itu bukan cuma transfer of knowledge ya, tapi ada transfer of value. Nah, value itu apa? Ada pembiasaan, ada proses, dan itu semua harus dijalani. Maka sekarang satu dilema yang paling kita rasakan adalah yang ada di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan. Sekali lagi kita sudah merasa tidak nyaman nih waktu corona kemarin ya. Dan sekarang 3 tahun. 3 tahun. Nah, baru kita nak pulih. Selesai. Nak pulih baru nak ini. Belum selesai ya, baru nak. Muncul lagi dengan kabut asap akhirnya harus daring dan bermasker lagi. Ya, itu memang pemerintah sudah bijak membuat keputusan, membuat surat edaran akhirnya kita diberikan untuk online, untuk anak-anak sekolah online. Nah, tapi di sini akhirnya dengan belajar yang ada kondisinya ada di rumah, ada yang di sekolah, pihak sekolah tidak maksimal, guru-guru menyampaikan tidak maksimal, budak-budak juga, siswa-siswa menerima pelajaran tidak maksimal juga. Dan ini tentunya menjadi suatu kondisi yang tidak nyaman bagi kita secara keseluruhan. Baru sih kok ini ya, baru di dalam kondisi sekolah. Nah, di dalam wilayah pendidikan. Ya, kalau mahasiswa aman-aman be, iya aman-aman be, kuliah masih jalan. Lah sudah anti asap kalau sudah.
Cuma sih kalau Kak Cik Doli, yang membuat kita jadi prihatin nih ketika di wilayah SD dan SMP ini ketika didaringkan, ya, ataupun mungkin ada daring, ada juga sekolah yang akhirnya dikurangi bobot jamnya, yang tadinya harusnya masuk jam 7 ini jam 8, yang tadinya baliknya mungkin jam 3 balik jam 1. Ini juga ya bagi khususnya kami guru, kami juga orang tua. Nah, ketika di rumah itu kita tidak bisa nahan anak tuh ya. Yeah. Ketika selesai belajar, ya nak kita kurung tidak baca, nggak pernah dikurung. Kawannya main kalau, ada yang main sepeda, main di tembokan, ya? Main lari-larian, gitu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, bukannya malam aktivitas ya, tetap main, Ustaz. Kita tahan dulu, Ustaz. Tetap main nih, Ustaz. Oke, pemirsa, luar biasa sekali masalah dilema kabut asap tadi sudah dibuka oleh Ustadz kita, bagaimana cara kita nanti menyikap kabut asap. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Dan di kali ini kita akan membahas tema kita yaitu dilema kabut asap. Tapi pemirsa, kita pun akan mengevaluasi ya, melihat kembali ya peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, yang tentu saja bukan saja menimpa kita semua juga, tapi di semua sektor akan merasakan betul. Nah, kalau kita melihat dari surat Al-Quran, surat Ad-Dukhan ayat 10 dan hingga 11, yang mana artinya, maka nantikanlah hari ketika langit mendatangkan kabut asap yang tampak jelas yang meliputi manusia durhaka. Ini adalah azab yang sangat pedih. Tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan suatu azab pedih, mungkin salah satu adalah bagaimana Allah ingin ya mengembalikan kita untuk mengingat dan akan kebesaran Allah, dan semuanya akan kita evaluasi yaitu melalui muhasabah diri kita masing-masing. Ya, alhamdulillah pemirsa, dan kami tentu saja membuka dialog interaktif kita bagi Mang Cek Bicek di rumah yang ingin bertanya terkait tema kita dilema kabut asap maupun nanti di luar tema. Jaturi Mang Cek Bicek di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Saat kita nyambung lagi nih Saat ya, yang belum tampak tadi Saat tampak jelas. Iya. Gimana dilema kabut asap nih Saat? Kalau tadi ya surat Dukhan nih Saat merupakan tadi ada juga Saat terkait masalah Allah datang kabut asap nih Saat ya. Itu tidak disampaikan tapi kaget. Kaget. Iya. Itu kaget dulu insyaallah. Baik. Jadi kita lanjutkan dulu. Jadi kondisi mau tidak mau sekarang ini kita dalam ranah pendidikan pun dibuat dilema kan, anak-anak dirumahkan dengan tujuan biar tidak terkontaminasi dengan kabut asap, karena memang ya secara kesehatan bisa membuat infeksi saluran pernapasan. Cuma yang terjadi itu tadi, tidak usah anak siapa, anak kami dewek itu kan di rumah sudah selesai belajar, lari dia keluar, kawannya main galau, main di tembokan. Iya, main tembokan, main gidikan ya, segala macam lah, tungkupan, kan main-main segala macam. Nah, tapi di balik itu kita melihat kondisi kabut asap ini, mau tidak mau kita sebagai seorang muslim jadikan ini sebagai sebuah pelajaran. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Nah, ibaratnya pepatah kan cak itu, peribahasa juga cak itu kan. Jadi tidak mungkin Allah turunkan sebuah ketidaknyamanan kalau tidak buah tangan kita dewek. Jadi walaupun satu sisi kalau kita balik ke Al-Quran, kata Allah, Zuharu fasad fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan dan di darat dan di lautan karena perbuatan tangan manusia itu dewek. Nah, untuk apa? Di ujung di lanjutan ayatnya kata Allah, untuk mengembalikan kita, menyadari kita sebagai manusia, Allah berikan ini pasti untuk kita jadikan sebuah pelajaran. Nah, di balik itu walaupun bisa jadi mungkin kita ngaku tidak salah itu ya, kami tidak salah, kami tidak berbuat salah apa-apa. Ya sudah, kalau memang tidak ngaku salah, ini bisa jadi juga sebagai jalan ujian dari Allah untuk kita sabar dan ikhlas. Di balik-balik ke Quran surah Al-Baqarah ayat 154, 55, nah, di situ kan Allah sampaikan untuk orang-orang yang sabar itu siap-siap diuji oleh Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
Jadi tidak bisa kita menjadi salah satu bagian dari pintu gerbang surga untuk orang-orang yang sabar kalau kita tidak pernah merasakan bersabar, gitu ya. Jadi kan salah satu pintu-pintu gerbang surga untuk ahli sabar, ahli syukur, ahli ikhlas. Nah, kosong, iya. Makanya ada kapling-kaplingnya kan. Nah, untuk orang-orang yang kapling sabar diuji dulu. Dikasih dak lemak, dikasih dak nyaman. Nah, sampai akhirnya dia merasakan, ya Allah, luar biasanya kabut ini ya. Tapi belum terlalu rasanya kabut ini. Kenapa? Sekarang ini kalau kita yang sudah mulai ngeluh dengan kabut asap ini, kita coba 3 hari ini kita ngerasa ada saudara kita sesama muslim yang juga sedang merasakan kabut asap. Ya, kabut asap juga kan? Tapi bukan karena kebakaran hutan. Tapi karena apa? Karena mesiu dan ledakan-ledakan bom atom dan nuklir di Palestina. Ya, kabut asap luar biasa. Tapi bukannya membuat cuman infeksi saluran pernapasan, tapi bersimbah darah dan air mata dan kematian juga. Betul. Itu lebih luar biasanya. Maka balik kita ke dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran dibacakan Cik Doli ayatnya tadi, itu kaget ketika pas menjelang kiamat akan Allah akan Allah berikan kepanikan, Allah berikan kabar buruk kepada kita umat manusia ini dengan turunnya ad-dukhan atau kabut. Sebagian ulama ada yang mengatakan kabut, ada yang mengatakan asap. Jadi lebih sepakati kabut asap. Mana bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ada yang memberikan penjelasan cak ini, ada yang nanti pekat, bahkan ada seorang mubalik kita kekinian sudah menjelaskan dengan detailnya nih, nanti ketika dukhon terjadi, kehidupan ini mati total, lumpuh bahkan akan kembali seperti sedia kala. Sedia kala itu mana? Zaman batu. Akhirnya kita nengok ada HP kita masih tergeletak, tak terpakai lagi. Listrik tak ada lagi, internet tak ada lagi, semuanya mati, kembali ke masa lalu. Barang-barang itu cuma terkuntang mobil ada, pesawat ada, semuanya tidak bisa dipakai. Luar biasa sekali Ustaz ya. Insya Allah kabut asap ini bukan ajang evaluasi kita Ustaz ya. Jadi dengan adanya kabut asap yang sekarang ini, ya memang kita tidak boleh anggap sepele, tidak boleh. Anggap remeh tidak boleh. Tapi terlalu panik juga jangan. Siap Ustaz. Terlalu panik juga jangan. Dan juga kita ambil di tengah-tengah. Oke Ustaz. Ya? Kita sembari menunggu Mang Cek Bicek pemirsa Ustaz, mungkin kita akan memberikan kesempatan kepada jamaah kita di studio Ustaz. Kalau Cek sudah tahan lagi nak nanya nih Ustaz. Boleh. Persilakan mungkin dari Pondok Pesantren Al-Fahad Jakabaring. Mungkin ada yang bertanyakan sama Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nanti siapa namanya? Muhammad Adil Akbar dari Pondok Pesantren Modern Al-Fahad. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya menebang hutan secara liar? Oke Ustaz, apa hukumnya menebang hutan secara liar ya? Iya. Ini udah di televisi mungkin ya. Betul. Sekarang ini kondisinya memang ya tadi salah satu menyebabkan kabut asap karena pola. Ya cuma kalau diturut ke runtut diruntut. Ya pola para petani kita dari tahun ke tahun itulah memang. Ya sebenarnya akhirnya ada evaluasi harusnya. Kalau sudah sedemikian kondisi ini, karena tahun kemarin pernah terjadi seperti ini, harusnya jadi setelah dievaluasi itu kan jadi antisipasi. Kata peribahasa itu kan sedia payung sebelum hujan. Jadi kalau berulang setiap tahun berarti tidak diantisipasi. Ya, tidak diantisipasi. Ya walaupun kita bukan pada ranahnya, tapi ya kondisi ini menyebabkan kita bertanya kenapa. Nah, balik lagi, apa hukumnya? Nah, apa hukumnya dalam pandangan Islam bakar, nebang? Ya karena memang sudah menjadi perbuatan itu, jadi memang sudah rutinitas, tidak salah. Tapi akan menjadi bersalah ketika kondisi, kalau diprediksi bakalan terjadi kerusakan, maka itu menjadi sebuah perbuatan yang merusak berarti. Segala bentuk perbuatan merusak adalah dosa besar. Ya, segala perbuatan ya awalnya mungkin tidak salah kan, karena ini sudah menjadi rutinitas. Tapi dalam kaidah usul fikih kan balik-balik ada upaya kita menjaga jiwa, menjaga harta. Nah, termasuk kan menjaga kondisi yang baik. Nah, ini termasuk kondisi yang baik. Kalau kita tahu ini bakal terjadi,
kabut asap dengan kita melakukan penebangan lalu membakar lahan dan hutan, ya jangan lakukan lah ya. Double ganda jadi sana. Iya. Musibah, Nah, ya. tapi memang karena sudah jadi pola petani kita itu harusnya, mohon maaf, pemerintah sudah antisipasi duluan, memberikan edukasi, memberikan ya support lah ya, ya tak? Support. Support apa ya? Macam ya support ya kan? Banyak. Iya, biar mereka tidak melakukan pembakaran lahan, injak modal untuk buka lahan dengan alat dan lain sebagainya. Ya, itu upaya antisipasi kan. Oke, Ustaz, ini menyambung dari percakapan adik kita Adil tadi, Ustaz Akbar ya. Ini kalau kita lihat, Ustaz, fenomena sekarang ya, kalau memang kemarau udah memang Indonesia kan 4 musim ya, Ustaz ya. Iya, sudah musim pasti. udah pasti akan mengalami kemarau, udah mengalami juga hujan. Walaupun agak error juga sekarang ya, dia bisa ditebak ya. Biasanya ber, Ustaz ya, ber itu hujan, Ustaz ya. Tapi Iya. di luar dari prediksi kita, Allah yang punya rencana, Ustaz. Nah, ini kalau terkait masalah benar dari adik Akbar ini, Ustaz ya, ini masalah penebangan pohon liar ataupun hutan sebagainya, Ustaz. Nah, kalau kita melihat ini, Ustaz, dari tinjauan Islam sendiri, Ustaz, ya, akan melihat seperti apa, Ustaz, kira-kira hukuman yang tepat dari pandangan tinjauan Islam. Kalau dari pemerintah jelas, Ustaz, akan katanya ada sanksi di kita. Sanksi ya. Nah, bagaimana tinjauan dari Islam dari hukumnya, Ustaz, Iya. sendiri, Ustaz? Menebang liar ya. Nah, kalau menebang membakar ada secara gunung, memang, iya. menebang ada gunanya tidak salah ya. Tidak salah. Nah, karena tadi balik lagi, kalau menebangnya itu akan merusak, namanya segala perbuatan merusak adalah perbuatan dosa. Ya sudah, kalau sudah perbuatan dosa, berarti sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi merusak kan, ya memang tidak salah ketika menebangnya buka lahan ya, buka lahan itu. Tapi karena tadi dalam kondisi kan harus melihat kondisi yang istilah itu memprediksi juga apa yang bakal terjadi dari setiap perbuatan. Makanya memang termasuk menebang dan perbuatan lainnya kan yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu perbuatan patut kita pertimbangkan, patut kita waspada untuk, dan waktu patut kita antisipasi dampak apa yang bakal terjadi setelah perbuatan kita itu. Oke, ini Ustaz, luar biasa sekali, Ustaz. Jadi ini ada sebuah perbuatan dosa besar, Ustaz ya. Tentu saja kita harus mengantisipasi ini ya mungkin, Ustaz ya. Iya. Dan juga pemirsa juga mungkin harus terlibat juga, Ustaz ya. Atas mungkin kalau terlihat dan sebagainya. Mungkin tidak dicegah, Ustaz ya. Iya. Sedini mungkin, Ustaz. Iya, istilah itu kita memang tidak nyalakan juga, Cik Doli ya. Salah satu kelemahan kita manusia ini kadang-kadang tuh lah sudah terjadi baru menyesali. Baru bertindak. Lalu terjadi baru bertindak ya. Itu jarang kita ada peribahasanya, tapi jarang yang dipakai. Sedia payung sebelum hujan tadi itu ya. Jarang nih, karena apa? Ya tidak usah ke yang luas-luas. Kita pribadi kadang-kadang lupa, udah ya. Lupa kadang-kadang. Oh tahu kalau itu tidak dibenari kaget rusak. Tapi kadang-kadang kita kaget baiklah nunggu rusak. Nah lah rusak nih, lupanya bukan rusak baik, ngepek kemana-mana ya. Kita punya kendaraan, coba kalau kendaraan kita lah sudah mulai tidak diganti oli 6 bulan, baik tidak diganti oli. Ngadat kan? Nah sudah ngadat ketika kaget baiklah. Kaget baik akhirnya ngerembet ke yang lain. Ujung-ujungnya mesinnya akhirnya rusak, yang di dalam komponennya ada yang ngedol segala macam lah. Ngempek ke yang lain. Kembali lagi nih, Ustaz ya, terkait masalah kabut asap nih, Ustaz, ataupun pembakaran hutan secara liar maupun kemarau panjang ini juga Ustaz kita sikapi. Apakah ini termasuk bagian dari ujian atau cobaan atau ini suatu azab juga, Ustaz? Iya. Itu yang harus kita sikapi, Ustaz ya. Tapi sepertinya, Ustaz, kita akan jawab dulu ya, tapi ada yang lewat udah, Ustaz. Siap. Kita lanjut setelah yang satu ini ya. Pemirsa, Mang Cep Ice jangan kemana-mana, kita akan lanjut kembali dilema kabut asap, karena kita bahas bareng lagi lebih detail lagi nanti, dan jangan kemana-mana, tetap di Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bice balik lagi sama aku, Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi Jumat ini kita akan membahas dilema kabut asap. Dan alhamdulillah tadi dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Fadli, bagaimana sebagai umat muslim ya, umat Islam menyikapi terkait masalah kemarau panjang maupun kebakaran hutan dan pembukaan lahan secara liar ya.
Tentu saja sebagai umat Islam kita akan kembali, ini merupakan ajang ya, mengevaluasi diri kita, bermuhasabah sampai sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir-akhir ini juga kita melihat ya, sebagai umat muslim juga telah melakukan ikhtiar dan usahanya untuk melakukan sholat istisqa ya, doa sholat untuk meminta hujan, berbagai doa, munajat salawat, munajat zikir telah dipanjatkan untuk kita di Sumatera Selatan dan Palembang, agar senantiasa Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayang berupa hujan kepada kita semua, agar kabut asap juga kebakaran hutan ini dapat segera diatasi oleh kita semua, dan mudah-mudahan ini adalah bagian ikhtiar kita bersama. Dan Mang Cek Bijak, kami tetap membuka dialog interaktif kita di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Bagi yang Mang Cek Nanyo di tema kita maupun nanti di luar tema, kami persilakan pada Ustadz kita yang insya Allah yaitu Ustadz Ki Agus Fadlillahi Akbar atau sapaan Ustadz Fadli. Ustadz Fadli, kita kembali Ustadz ya terkait masalah Ustadz. Nah, kalau tadi kita melihat Ustadz ya kemarau panjang atau kabut asap dan kebakaran hutan, apakah ini bagian dari cobaan Ustadz, bagian ujian atau bagian azab? Nah, untuk mengkategori ini apa Ustadz kira-kira Ustadz? Ya. Kita mengenal istilah ada ujian, Cobaan, ada cobaan, ada azab. Ada sih kok lagi teguran. Nah, yang sebenarnya sama semua. Kalau ada guru kami ngomong kalau azab tuh belum lah, ya belum. Maaf. Jadi untuk soal azab tuh belum. Kenapa? Azab itu sudah ditimpakan oleh Allah kepada kaum-kaum terdahulu, dan juga nanti pada kaum-kaum yang datang kemudian di waktu hari kiamat. Jadi kalau sekarang ini bentuknya adalah lebih kepada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejatinya ujian itu bukan melulu soal yang tidak nyaman baik ya. Ujian itu ada yang soal yang senang, ada yang susah. Ada yang lemah, ada yang tidak. Tapi banyak juga yang tidak selamat ketika diuji dengan kelemahan ya. Kenyamanan, diuji dengan harta lupa dengan sedekah, diuji dengan kedudukan lupa diri. Itu kan seperti itu. Itu kan sebenarnya rata-rata ujian. Nah, sekarang kita balik lagi kepada fenomena kabut asap, ya tidak usah dipungkiri, ya memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Diuji kita dengan kabut asap ini, bagi yang sudah beriman, akankah istiqomah dengan keimanannya? Bagi yang taat beribadah, apakah masih istiqomah dalam ketaatan dalam ibadahnya? Bagi yang baik, apakah dia masih istiqomah dalam kebaikannya? Hal-hal demikian tentunya Allah menguji sejauh mana kita bertahan dengan kebaikan, dengan keimanan tadi. Kata Allah di surah Al-Ankabut itu kan, tidak bisa kita ngaku beriman kalau kita ini belum diuji. Ahasiban nasi ayatraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi wajar dengan adanya kabut asap ini Allah menguji kita. Menguji sejauh mana kita sabar menghadapi ini, apakah kita mengisinya lebih banyak berkeluh kesah baik, atau kita ya tetap akhirnya menikmati dengan kasab ini, dan juga produktivitas kita tidak luntur, tidak kendur ya. Nah, seperti itu. Jadi kondisi ini tetap kita sikapi dengan adanya kabut asap, kita akhirnya ya tetap jaga diri, karena kaidah fikihnya memang harus kita jaga gitu ya. Jaga kesehatan, jaga ini ikhtiar. Nah, termasuk salah satu ikhtiar yang tadi disampaikan Cik Doli, alhamdulillah sudah juga kita lakukan kan. Dan pemerintah kita juga sudah benar membuat edaran sebagai pemerintah ikhtiar nabur garam di langit, sudah ada hitung helikopter sudah hilir mudik ya. Tapi tidak turun hujan juga, sudah akhirnya kembali kepada Allah bahwa ini harus kita ikhtiarkan juga dengan ikhtiar langit, mengetuk pintu langit dengan doa. Ya, kalaupun sampai sekarang belum juga Allah turunkan hujan, Allah belum berkehendak. Ya walau alam, kita tidak perlu nak menyalahkan diri ataupun tidak makbul doa itu, tidak baca itu kan, karena itu mutlak urusan Allah. Mutlak urusan Allah, yang ada kita cuma ikhtiar yang terbaik. Setelah itu la haula wala quwata illa billah. Luar biasa Ustaz. Kita memberikan kesempatan juga Ustaz sembari nunggu pemirsa kita, mungkin kita memberikan kesempatan satu kali Ustaz untuk pemirsa ataupun berada di studio kita Ustaz. Boleh silakan. Dari mahasiswa STBC GM dari GM nih. Mungkin dari sebelah sini silakan, kami ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dari IGM. Saya ingin bertanya,
bagaimana dampak peristiwa kabut asap dari berbagai aspek kehidupan? Oke, dampaknya Ustaz dari berbagai aspek kehidupan Ini Ustaz. pertanyaan mahasiswa. Iya kan? Namanya Rahmat Ramadan Ustaz. Iya, Lewat betul. Ramadan Ustaz ini kan Iya. awal ya. Jadi kalau mahasiswa itu kan berbagai dimensi, Ini Masya berbagai Allah. sektor ya, berbagai Ustaz. sektor. Iya. Ya, baik, kita tanggapi dulu Iya, Ustaz. pertanyaan adik kita Muhammad Ramadan. Jadi dari kabut asap yang melanda ini kita baru mendapati satu sektor pendidikan, ya, pendidikan. Otomatis tadi pendidikan akhirnya menjadi tidak maksimal kembali di dalam prosesnya, yang akhirnya harus daring kembali. Tapi sebenarnya baliknya kepada kita masing-masing menyikapi. Nah, kalau memang dengan kondisi itu harus dijalani, ya sudah kita jalani dengan kondisi itu, tapi tetap dengan semangat yang tidak lempem, tidak melemah, gitu ya. Nah, ini baru sektor pendidikan. Sektor apa lagi? Sektor yang lainnya. Cuma ada sektor yang mungkin yang tidak pengaruh nih, pasar. Pasar masih rame. Masih kan. Iya, pasar masih rame. Masih berhenti pukul satu. Iya, Dari mall kompromi. masih rame. Iya, taruhlah kemarin waktu corona pajak di terpaksa ya. Tapi ya, kondisi ini ya, tapi tadi ada satu kondisi sunatullah ya. Ketika kita berpikir tidak ada apa-apa, maka seluruh unsur di tubuh kita secara psikologinya akan mengatakan tidak apa-apa. Jadi wajar, kenapa wong-wong di pasar tuh sehat-sehat baik tuh ya, atau mungkin itu sehat-sehat, kenapa dia di dalam pikirannya dia daripada sibuk mikirin asap, mending mikir ke asap di dapur. Nah, asap dapur yang Oke, pikirkannya dapur kan. berasap. Iya, dapur tak berasap malah lebih saro katanya. Nah, kondisi itu akhirnya membuat mereka menjadi tahan, daya tahan itu semakin kuat. Nah, itu sektor. Nah, dampak yang ada, yang lainnya jelas di dunia kesehatan. Kesehatan memang kita tidak pungkiri dengan kabut asap ini akan menimbulkan ISPA. penyakit. Nah, ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ya, makanya kalau sudah seperti itu kita ketahui, jangan sok-sok hebat juga. Pakai masker, ikhtiarnya kan. Pas lagi peket-peketnya pakai masker. Jangan ditantang. Iya, jangan ditantang. Pas lagi bermotor, kan itu kan terpaan lain kan. Kita kalau lagi jalan kaki dengan bermotor beda. Kalau jalan kaki kita ritmenya ringan kan. Tapi kalau bermotor dengan terpaan angin tadi lebih kuat masuk ke dalam. Anginnya Ustaz, Betul. ya. Nah, kalau bukan kalau pajak, usahakan ketika bermotor pakai masker. Nah, ini Terus kan helm lebay. tertutup juga saat maraton. Betul, ya. betul. Itu adalah ikhtiar kita. Jadi jangan caca hebat tadi ya kan, caca pakam. betul, caca pakaman gitu kan. Nah, jadi memang ikhtiar itu harus dilakukan. Maka sektor ini membawa dampak, tapi maka kita agar dampak itu tidak terjadi, salah satunya kita anulir ya. Kita antisipasi dengan dari diri kita sendiri. Kemudian ya sektor yang lainnya balik-balik kepada perekonomian dan pertanian, mobil khusus ya, mobil khusus. Ya, kemarin ada jemaah pengajian kami juga, ketika kami sholat istisqa dia nangis dengarkan kami. Ustaz, aku terbawa nangis katanya, teringat dengan kebun berapa hektar yang ada di dusun tuh angus terbakar katanya. Waktu kemarin kejadian aku tidak baca nangis, cuma temangu katanya. Tapi baru terasa katanya itu. Ya, jadi kita tidak ngerasa, tapi ternyata ada sisi lain. Jadi kalau saudara kita yang lahannya harus hangus terbakar, yang tadinya ada pohon yang nunggu ke tahun ini siap panen, tiba-tiba jangankan panen, angus. Sudah angus semuanya terbakar. Nah, itu sektor-sektor yang sektor pertanian juga, Ustaz, betul, berimbas. Nah, jadi memang mau tidak mau ini harus jadi evaluasi besar. Dan evaluasi besar ini harus jadi antisipasi di tahun yang akan datang. Jangan sampai terjadi lagi. Kenapa? Akan membawa dampak yang tidak baik. Dan bukan juga pertanian, bilateral, hubungan antar negara. Apa kita lagi dilebuti lagi kan? Malaysia ribut, Kiriman asap lah ya. Singapura ribut dengan kita. Kenapa dapat kiriman asap? Apa ya nian apa tidak? Wallahu a'lam bishawab ya. Di sana juga ada sebenarnya kan. Para ini merasa terganggu saat Iya. Termasuk Ya, jalur udara juga nih saat mungkin iya. saat, ya. Dan Penerbangan. udara penerbangan sekarang maskapai kan juga kewalahan. Iya. Kemarin ada ustadz kondang kita Iya. nak ke satu titik daerah tablik akbar,
terpaksa muter-muter di langit. Ngapa? Ndak ketemu, ndak kejingoan. Titik landasan tuh ndak kejingoan. Nah, jadi berbagai seluruh sektor itu pasti terdampak. Terdampak. Maka dari itu penting bagi kita akhirnya memulai dari diri sendiri kita lah, menyadari. Kalau sudah mulai kemarau ini, berarti 2 tahun ini muncul hal baru yang mungkin tadi balik lagi ke tahun 10 tahun, 20 tahun yang lalu belum kita temui. Saya kami sampaikan, bahkan kita pernah kemarau kan 9 bulan di tahun 90 itu. Tapi udah kate. Apakah dulu dia kate yang nebang? Walau alam. Apa di mana efeknya bisa membuat menjadi akhirnya sekarang asap? Apa karena memang udara kita yang sudah mulai saking pemanasan global ini? Wallahu a'lam bishawab. Tingkat kesadaran juga nih Ustaz ya. Ya, menyadarkan kita bahwa bumi sudah semakin tua. Berarti segeralah bertobat. Kok lagi yang belum kawin lah. Ya Allah nih Ustaz. Asli nih Ustaz. Becaknya sini Sa'di nih. Oke, Ustaz, ini kalau kita bicara kembali nih Ustaz ya, tadi kan banyak dampak sektor ya, di pertanian, di pendidikan maupun di ekonomi juga termasuk juga di dunia penerbangan kita Ustaz ya. Tapi Ustaz, insya Allah ini mudah-mudahan ini ajang evaluasi bersama Ustaz ya. Betul sekali. Lanjut lagi Ustaz, ada lewat dulu Ustaz. Siap. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Sesaat lagi kita akan kembali membahas dilema kabut asap. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Jumat kita akan membahas tema dilema kabut asap. Dan pemirsa, sebagaimana kita memaklumi dan mengetahui bersama juga bagaimana saat ini kita berbagai upaya ya, baik pemerintah maupun kita juga sebagai masyarakat, lembaga pendidikan, institusi semuanya telah melakukan ya berbagai ikhtiar untuk melakukan bagaimana dapat untuk mendapatkan sebuah hujan ya, khususnya adalah merupakan karunia terbesar buat kita semuanya menanti hujan yang insya Allah kabut asap dan kemarau panjang ini dapat segera diatasi. Tentu saja berbagai sholat istisqa, berbagai di lembaga, institusi dan juga pemerintahan juga telah dilakukan, dan juga berbagai juga doa, zikir, sholawat di berbagai majelis taklim juga sudah dilaksanakan untuk menurunkan sebuah karunia Allah yang maha besar, yaitu berupa hujan. Dan tentu saja pemirsa, tapi kita harus tetap bersabar dan terus berikhtiar, karena innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah kesabaran kita akan berbuah manis sehingga nanti semua ikhtiar yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan akan menurunkan hujan ya dari karunia Allah Subhanahu wa taala untuk di bumi Sumatera Selatan, di Indonesia, bahkan nantinya insya Allah berbagai provinsi kabupaten yang saat ini merasakan kemarau yang cukup panjang. Nah Ustadz, kita berada di segmen terakhir Ustadz ya. Kalau kita melihat kembali Ustadz fenomena ada dua nih Ustadz, kemarau panjang dan kabut asap nih Ustadz ya. Kedua ini memang sangat berkaitan Ustadz ya. Ketika ada kekeringan, dua sisi tapi akhirnya menjadi bersambung ya. Iya, dua mata uangnya Ustadz ya. Iya. Di satu sisi kalau berkaitan kemarau panjang ada kekeringan, pasti ada kebakaran Ustadz. Betul, nah, Ustadz ya. Menurut Ustadz nih Ustadz ya, sebagai seorang muslim mungkin juga bagaimana kita ingin lihat sebagai kacamata muslim, bagaimana untuk menyadarkan Ustadz kembali masyarakat kita, mungkin baik juga pemilik lahan mungkin Ustadz ya, atau orang-orang yang mungkin ada yang tidak bertanggung jawab juga Ustadz, untuk kembali ya Ustadz tadi ini adalah cukup harus dihentikan Ustadz, karena cukup akan mengakibatkan cukup lama juga Ustadz ya. Dan mudah-mudahan nanti ya kita akan kembali, mungkin juga ingatan kepada Allah juga Ustadz ya, kemarau panjang ini bagaimana Allah ingin melihat rintihan kita ya, mungkin kita berdoa di malam hari tahajud kita, balik ke yang tadi kembali kan taubat Ustadz. Gimana Ustadz? Di balik kerusakan bumi karena perbuatan kita, kemudian Allah timpakan ketidaknyamanan, ya tiada lain untuk buat kita balik lagi kepada jalan Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, sekarang nih bagaimana akhirnya setiap sektor tadi menyikapi ini? Yang jelas akhirnya karena ini sudah berulang kan, sudah dari 2 tahun sebelum corona terjadi, akhirnya tahun ini terjadi. Mungkin waktu pas 2 tahun masa corona tadi ngapa terjadi ya? Nah, karena memang walau alam sengaja dibuat skenario oleh Allah juga silih berganti untuk membuat kita mengingat ya. Nah, kondisi ini akhirnya ya kita tetap harus ikhtiar antisipasi tadi.
Karena hidupnya kan dinamis ya, bukan statis kan, dinamis. Jadi memang harus jadi bahan evaluasi dong. Akhirnya ketika nanti tahun depan berarti kalau buka lahan tidak lagi dengan pola seperti ini. Pemerintah juga untuk mengedukasi para petani dengan lebih lagi, atau mungkin untuk mengantisipasinya bagaimana agar jangan terjadi sekecil kebakaran, membangun kesadaran membuang sampah. Kadang-kadang kan cuma potong rokok basic kok, potong rokok dibuang, masih ada apinya, awalnya ngelembek dikit jadi besar. Ada juga kondisi yang terjadi. Jadi multidimensi, membangun kesadarannya multidimensi, membangun kesadaran pola hidup sehat, pola hidup bersih, menyadari untuk mengatur pola. Dan itu memang harus dilakukan. Setiap berbagai infrastruktur harus melakukan itu. Dan bukan menuntut ini, menuntut itu, seluruhnya. Jadi untuk mengantisipasi, mudah-mudahan kalau semuanya sudah bahu-membahu, saling bekerja sama, sinergi, fenomena dilema kabut asap ini mudah-mudahan insya Allah di tahun depan tidak bakal kita temui lagi. Kalau semuanya sudah menyadari. Bisa menyadari. Iya. Balik-balik kepada kesadaran pribadi masing-masing. Kalau sudah semua itu kita lakukan insya Allah. Nah, dan juga memang dalam kondisi kita yang sudah terjadi sekarang ini, ya tak lepas putus asa tuh tidak boleh. Maka tadi ikhtiar sholat istisqa sudah, zikir dan doa sudah. Maka ada satu doa yang mungkin diajarkan guru-guru kita dulu itu. Doanya singkat, panjang sebenarnya, tapi banyak di pesantren itu diambil singkatnya, bahkan dijadikan semacam senandung zikir. Ada doanya, Allahumma skina ghaisan mughisa wa la taj'alna minal qanitin. Enggak tahu apa enggak ada di sini. Allahumma skina ghaisan mughisa wala taj'alna minal qanitin. Itu biasanya dijadikan lagam, dijadikan senandung. Allahumma sakina ghaisan mughisa wala taj'alna minal qanitin. Jadi apa artinya? Ya Allah, segerakan turun hujan yang lebat yang bermanfaat. Wala taj'alna minal qanitin, dan jangan jadikan kami tergolong orang-orang yang berputus asa. Karena kita ini mudah putus asa, minta kepada Allah dari kabul ke putus asa. Berhenti berdoa. Iya, berhenti berdoa. Berhentilah berdoa kan. Iya, kabul Tuhan. Dari kabul ke, padahal kata Allah dikabul ke ud'uni astajib lakum. Di doa kita dikabulkan oleh Allah. Cuma memang cara Allah sesuai yang Allah lihat yang terbaik untuk kita. Kalau belum dilihat oleh Allah, kaget, sabar. Rintihanmu belum terlalu, kata Allah. Nah, balik kepada kabut asap, kita ke Al-Quran. Tadi Cak Doli sudah bacakan ayatnya surah Ad-Dukhan ayat 10-12, itu kejadian yang akan terjadi menjelang kiamat. Kaget, di waktu kiamat pun ada juga. Maaf kiamat. Di kehidupan alam akhirat pun ada juga. Di Al-Waqi'ah. Mulai ayat 43, 44, 45, 46, bahkan dari 41-nya gambaran penghuni neraka itu. Kaget, mereka juga diliputi kabut. Bunyi ayatnya apa? Mana para hafiz ini? Wazili miyahmum la badidi wala karim innahu, dan selanjutnya mulai dari 43 itu. Jadi diselimuti para penghuni neraka tuh diselimuti kabut gelap, kabut hitam yang menakutkan. Jadi kita bakal nemui berbagai kondisi kabut. Di Al-Quran digambarkan oleh Allah kabut untuk ketika menjelang kiamat, satu kabut lagi nanti di akhirat di neraka. Mudah-mudahan kita tidak ketemu itu ya. Insya Allah kita sama-sama berdoa tidak ketemu dengan kabut yang kedua tadi. Kalau yang di dunia, Nabi juga memberikan tambahan penjelasan tentang kabut menjelang kiamat tadi. Bahkan kata Nabi, di antara 10 tanda-tanda kiamat akan datang dukhon. Dan juga ada juga hadis tentang kabut ini. Pada masa Nabi ada juga kabut, tapi bukan kabut yang sebenarnya. Kabut ini sebagian besar ulama hadis memberikan penjelasan ini adalah bagaikan sebuah bayangan halusinasi. Jadi dulu Nabi pernah berdoa untuk kafir Quraisy
agar Allah timpakan bala bencana untuk mereka. Akhirnya dikabulkan Allah, terjadilah kemarau yang panjang nih, sehingga dakati lagi sumber air, dakati lagi makanan. Jadi saking mereka ini sudah kelaparan, mereka ini berhalusinasi. Pas jenguk langit, dijenguknya, wah kabur, nak hujan gitu ya. Padahal tidak ya, jadi berhalusinasi. Kita balik sini ya, menyikapi dengan dilema kabut asap ini. Pesan kami yang terakhir sebagai penutup kita hari ini, mudah-mudahan ini menjadikan sebagai penyadar kita. Mau tidak mau kita sebagai seorang muslim menyadari ini tidak mungkin terjadi kalau tidak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan Allah dan Nabi juga mengajarkan kalimat istirja, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan untuk yang mati baik itu ya. Segala bentuk musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak kita ngering nyebut itu, mati itulah. Iya, nak mati itulah kan. Iya, pada musibah banyak Ustaz. Padahal musibah, segala sesuatu musibah inna lillahi wa inna ilaihi. Segala sesuatunya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ditutup di ayat Al-Baqarah ayat 155-nya ya. 50 berapa? 58-nya itu kalau tidak salah. Jadi ketika kita sudah mampu menyadari ini hakikatnya dari Allah, dan sampai akhirnya kita balikkan ini kepada Allah dengan kesabaran, kelak keberuntunganlah bagi kita. Jadi di balik kabut asap itu juga bisa menjadi jalan keberkahan. Cara keberkahannya agar kita senantiasa tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Masya Allah. Syukur kasihan Ustaz. Ustaz Ki Agus Fadilai Akbar, Ustaz. Luar biasa sekali Ustaz. Wa ta'anallah bitul hariyati Ustaz. Atas nasihat ibu kita semua Ustaz. Pemirsa juga di rumah, alhamdulillah. Insyaallah ketemu lagi Ustaz, jumpa lagi Ustaz. Insyaallah. Oke, terima kasih juga kepada adik-adik dari Pondok Pesantren Al Fahad ya, Jakabaring, Sumatera Selatan, dan terima kasih kepada mahasiswa dari STIBC GM atau WGM dari mudah-mudahan tadi insyaallah pertanyaannya insyaallah membawa berkah bagi kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, alhamdulillah kita telah berada di penghujung acara kita ini. Tentu saja apa yang disampaikan Ustadz tadi, Ustadz Ki Agus Fadilai Akbar, akan menambah wawasan agama kita juga, menambah keimanan dan ketakwaan kita, bagaimana kita menyikapi dilema kabut asap di kota Palembang dan di Sumatera Selatan dan di Indonesia. Mungkin ada berbagai daerah yang terdapat dampak juga, dan insya Allah mudah-mudahan pemirsa ini juga dengan selaras dengan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 yang mana artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi ini, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Mudah-mudahan pemirsa, Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, ini merupakan renungan kita bersama bagaimana kita harus menghentikan perbuatan yang merusak alam dan sebagainya, karena ini alam ini untuk kemaslahatan kita bersama. Mari kita jaga bumi kita, mari kita jaga hutan kita, dan insya Allah Allah akan memberikan berkah langit dan bumi dengan doa, dengan rintihan dan muhasabah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, jangan lupa saksikan terus program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 hingga pukul 4 sore. Tentu saja di Pal TV memang punya kita. Akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.